Tahun 2022 begitu banyak isu dari mancanegara. Salah satunya menjadi momentum baru bagi Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran. Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis 9 September 2022 di Kastil Balmoral, Skotlandia. Selain itu, konflik yang merajalela di Ukraina hampir memasuki tahun kedua. Dan Piala Dunia Qatar memberi banyak pelajaran bagi kita semua. Terlepas dari adanya pelanggaran HAM yang dilakukan Qatar dalam persiapannya menggelar Piala Dunia 2022, negara ini tetap memberikan perbedaan warna yang tidak terjadi di Piala Dunia sebelumnya. Dan listeners, hari ini spesial karena sudah tanggal 29 Desember, yang artinya pergantian tahun baru akan segera tiba kurang lebih 3 hari lagi. Dan di program Morning Session with Nuim Hayat ini kami akan kilas balik 2022 dari isu mancanegara bersama dengan Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Melbourne Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, apa kabar? Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Alhamdulillah kabar baik juga Bang. Saya menggantikan peran Iswahyudi hari ini Bang Nuim. Oke. Bang Nuim, kita ke isu pertama dulu ya Bang Nuim terkait perang Rusia-Ukraina. Apa yang bisa kita bahas terkait perang Rusia-Ukraina untuk tahun ini Bang Nuim? Ini dia. Kita melihat kancil lawan gajah. Tidak selamanya gajah langsung menang. Gajah dalam hal ini adalah Rusia yang diakui dan mengakui dirinya sebagai adidaya, sebagai superpower. Dan dia masuk tanggal 24 Februari dengan barangkali perkiraan, dengan tekad dan dengan keyakinan bahwa Ukraina dalam waktu hanya beberapa minggu bisa diselesaikan. Ternyata berlarut sudah hampir setahun. Dan sekarang berkembang hal-hal yang menjadi perhatian banyak orang, bahwa peperangan, walaupun Rusia baru belakangan ini saja menggunakan istilah peperangan, bahwa peperangan antara gajah dengan kancil itu juga sekarang menggunakan semacam alat senjata baru, yaitu drone. Di drone ini kecil-kecil cabai rawit juga. Betul. Kabarnya Ukraina menggunakan drone buatan Turki yang lebih canggih daripada drone yang digunakan oleh Rusia yang dibeli dari Iran. Tapi Iran tidak mau mengakui bahwa dia telah menjual drone. Nah, drone ini adalah alat, ini semacam bisa dikatakan pesawat terbang tanpa awak. Dahulunya drone ini, Iskandar, digunakan oleh Amerika, yang dikendalikan dari Amerika sendiri untuk melakukan asasinasi, penewasan-penewasan, ya katakanlah pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh Amerika, orang-orang yang dianggap berbahaya bagi Amerika, terutama ketika Amerika masih berada di Afghanistan, maka sering yang dihantam oleh drone yang dikirimkan oleh Amerika itu, ya pesawat tanpa awak itu adalah gembong-gembong atau tokoh-tokoh yang dianggap oleh Amerika berbahaya dan bersembunyi di kawasan-kawasan yang cukup terpencil di Pakistan. Tapi kemudian sekarang drone ini seakan-akan sudah merajalela begitu saja, sudah menjadi hal-hal, anak-anak pun sekarang sudah pakai drone, tentunya dengan sepertinya sudah mafum gitu ya Bang, drone ini itu ya Bang? Iya. Ya, jadi sekarang di sini bisa, di Australia pun ada peringatan-peringatan jangan menggunakan drone dengan kamera untuk melihat bagaimana orang-orang sedang berjemur barangkali di halaman belakang, karena di tiap rumah di Australia ini boleh dikatakan ada pagarnya ya. Pagar terbuat dari kayu atau dari kaleng dan lain sebagainya. Orang suka barangkali menggunakan pakaian yang minimal kalau hari panas berjemur supaya kulitnya bisa macam kulit kita, sawo matang dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ada orang jahil, dia beli drone $200-300 barangkali 3-4 juta rupiah, dan ada kameranya, mereka bisa melihat apa yang dilakukan orang di halaman yang harusnya merupakan privasi ya. Nah, ini drone ini kabarnya dikembangkan awalnya oleh seseorang di Israel dan kemudian menyebar kemana-mana. Ini menarik sekali karena sekarang Ukraina juga sudah mampu, walaupun tidak mau mengakui, menyerang pangkalan-pangkalan udara di Rusia dengan menggunakan drone atau paling tidak pangkalan-pangkalan udara Rusia. Nah, ini menarik sekali. Peperangan ini akhirnya berkembang menjadi semacam ajang percobaan senjata baru yang namanya drone. Yang menariknya adalah kenapa tidak bisa ditembak drone ini? Karena payah ditangkap oleh radar. Dia terbangnya rendah sehingga payah ditangkap oleh radar. Sehingga drone ini banyak sekali menimbulkan kerusakan, membuat
Rusia juga sangat pusing akhirnya karena seperti kita ketahui ya harusnya penyerbuan yang harusnya selesai dalam beberapa minggu, sekarang sudah hampir 1 tahun dan berjalan terus. Jadi ini akan dicatat oleh sejarah bagaimana seekor gajah kewalahan ketika berhadapan dengan kancil yang penuh semangat dan memberikan perlawanan yang tidak boleh dikatakan tidak henti-hentinya. Dan menariknya juga bahwa baru kemarin diumumkan di Australia bahwa sukarelawan Australia yang keempat telah tewas di Ukraina. Jadi rupanya sudah ada sukarelawan dari Australia dan dari Inggris, dari banyak negara lain yang bersatu bergabung dengan tentara Ukraina karena mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rusia untuk melawan gajah Rusia. Dan dalam hal ini seperti dikatakan tadi, sejarah barangkali akan mencatat. Jangan anggap enteng, Bung, kecil-kecil cabai rawit itu namanya Ukraina. Iya, Bang. Tapi sebenarnya dalam serangan Rusia terhadap Ukraina pada bulan Februari, benarkah ini sebenarnya sudah diprediksi lama, Bang, bahwa perang akan pecah di Ukraina, Bang? Iya, betul. Memang awalnya Rusia itu mencoba-coba dia mengerahkan pasukan-pasukannya ke daerah di dekat perbatasan dekat Ukraina dan sudah diperingatkan oleh Amerika, diperingatkan oleh NATO dan lain sebagainya. Jadi dia barangkali untuk mencoba untuk melihat bagaimana reaksi. Karena reaksi dari negara-negara barat, dalam hal ini NATO, ya, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, dan dari Amerika, seakan-akan hanya dalam bentuk buah bibir saja, maka akhirnya Rusia nekat. Tetapi pertimbangan utama, kenapa misalnya Vladimir Putin sampai melakukan serangan terhadap Ukraina adalah bahwa dia merasa ini akan, boleh dikatakan, singkat saja. Jadi sebelum orang menyadari apa yang telah terjadi, selesai, Ukraina jatuh, dan selesailah, maka tujuan Rusia tercapai. Ternyata tidak. Ini yang menarik, karena menariknya begini, Iskandar. Kita melihat dari posisi geografis, di mana kita berada di suatu wilayah yang juga punya skenario yang mirip, ya, walaupun tidak sama, yaitu Tiongkok yang terus-menerus mengatakan bahwa Taiwan adalah milik kami dan kami akan mengembalikan Taiwan ke haribaan kami. Kalau perlu, ini dikatakan berulang-ulang, kalau perlu dengan kekuatan senjata. Ini ditanggapi oleh Amerika yang mengatakan kalau kamu masuk ke Taiwan, kita akan juga ikut terjun untuk membela Taiwan. Jadi keadaan ini sangat menarik dan kelihatan bahwa bagi Tiongkok paling tidak juga. Mereka paling-paling hanya memberikan bantuan saja. Artinya Amerika, NATO paling-paling hanya memberikan bantuan saja. Senjata. Tidak akan ikut, ya, bergabung dengan Ukraina untuk menghadapi bala tentara Rusia yang sekarang ini, Iskandar, banyak diantaranya adalah anak-anak yang mengikuti latihan wajib militer yang sebenarnya belum cukup, ya, belum memenuhi syarat untuk diterjunkan ke medan laga, sudah dikirimkan ke sana. Bahkan Rusia itu kabarnya ada orang-orang yang secara tidak resmi tetapi sebenarnya resmi mendatangi penjara-penjara di Rusia, terutama mereka menghubungi orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dengan mengatakan mau nggak dilatih untuk jadi tentara dan diterjunkan ke Ukraina. Karena setelah kamu berdinas di Ukraina 6 bulan, kamu akan ditarik kembali ke Rusia, kamu menjadi orang bebas. Ini meniru film Hollywood kalau tidak salah yang namanya The Dirty Dozen. Dirty Dozen, ya, betul-betul. Jadi ini jadi lucu ini keadaan sekarang ini, lucu tapi tragis, ya. Karena ada satu perkiraan yang mengatakan sebenarnya 17.000 orang Rusia, tentara Rusia yang tewas. Makanya Rusia melakukan mobilisasi. Tapi keadaannya nampaknya ibu kota Kiev masih belum juga bisa terjangkau oleh Rusia. Bahkan kita melihat bagaimana Rusia terbirit-birit dari Kherson. Bagaimana sebuah negara dengan bala tentara yang diakui sebagai adik kuasa, dengan Sputniknya, dengan peluru kendali antar benuanya, tidak bisa berbuat banyak. Jadi ini memberikan kelegaan barangkali bagi Taiwan lah dalam hal ini. Bang, di belahan Eropa kan sudah semakin memanas, Bang. Apalagi kabar terbaru Putin akan menstop ekspor bahan bakar minyaknya, Bang, ke Eropa. Dan mau tidak mau, semua negara yang selama ini menerima bahan gas dari BBM dari Rusia harus berpikir ulang untuk apakah harus mendukung Ukraina atau tidak. Tanggapannya, Bang? Ya, ini Rusia juga kabarnya akan terdampak oleh kejadian ini karena bagaimanapun
walaupun dikatakan kita memerlukan bahan bakar terbarukan dan lain sebagainya, ini belum menjadi kenyataan. Karena akan banyak negara yang sangat dirugikan kalau memang betul umat manusia sudah mampu untuk memanfaatkan bahan bakar terbarukan. Ini hanya baru cita-cita sebenarnya. Dan masih ada keengganan karena kita mengetahui Australia ini salah satu negara produsen batu bara yang cukup besar. Sebagaimana juga halnya dengan Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara. Dan batu bara sebagaimana halnya dengan minyak juga merupakan bahan bakar yang punya akibat-akibat tidak begitu elok lah boleh dikatakan. Sehingga banyak yang mengatakan terjadinya perubahan iklim sekarang ini adalah karena kelancangan dari umat manusia dalam menggunakan bahan bakar terutama minyak, batu bara, dan lain-lain sejenisnya. Jadi Rusia yang betul-betul sekarang ini pegang semacam tali terajunya, ya dia bisa mengatur karena dia menghasilkan begitu banyak minyak dan ini merupakan sumber pemasukannya yang sangat luar biasa. Di samping juga gas ya. Kita melihat bahwa waktu itu Jerman sempat menutup stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik, stasiun-stasiun nuklir pembangkit tenaga listrik karena sudah tidak lagi ingin menggunakan itu karena mengandalkan bahan bakar yang dikirimkan oleh Rusia langsung dari Rusia ke Jerman tanpa terjadi hal yang seperti ini. Jadi sekarang Rusia ini betul-betul di atas angin dalam hal ini dan dia bisa mengatakan oke, tidak mau mengirim ke sini, tidak mau mengirim ke sana dan nampaknya OPEC sebagai sebuah negara, sebagai organisasi negara-negara penghasil produsen minyak tidak bisa berbuat banyak. Mereka juga seakan-akan tidak mau ada benturan dengan Rusia. Dan sebagai catatan Iskandar, harus diakui bahwa Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di Asia yang menjadi anggota OPEC. Tidak ada negara Asia lain, tapi kemudian karena kita mulai mengimpor minyak, bukan terus-terusan mengekspor minyak, ya kita keluar dari OPEC. Malu juga lah kita menjadi anggota OPEC, yaitu negara-negara pengekspor minyak, malahan kita menjadi pengimpor minyak. Jadi masalahnya memang Rusia nampaknya ingin menggunakan senjata, dalam tanda kutip senjata ekonomi, dalam bentuk minyak. Dan karena negara-negara sekarang ini mengancam Rusia akan membuat atau menetapkan harga maksimal minyak itu dengan sangat rendah, Rusia merasa sangat terpukul. Oleh sebab itu mengancam, termasuk Australia diancam, tidak akan dikirimkan minyak katanya kalau negara-negara ini bersikeras untuk menetapkan harga maksimal yang begitu rendah. Bang, berarti dalam hal ini Rusia memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam hal ekonomi. Dan berarti bisa dibilang perang itu adalah bisnis ya, Bang? Istilahnya perang adalah bisnis itu, Bang. Dalam peperang itu betul. Perang itu adalah bisnis. Itu memang betul karena ada yang mengatakan politik adalah peperangan tanpa senjata, tapi perang itu adalah bisnis. Dan dalam hal ini kita mengetahui bahwa Rusia itu sebenarnya dalam pengelolaan ekonominya itu dianggap tidak begitu hebat lah, tidak begitu jitu. Tetapi diberkahi dengan bahan-bahan bakar oleh alam, sehingga ya kan ada ceritanya dahulu bahwa ketika katanya Tuhan menjadikan Eropa, lalu banyak malaikat mengatakan, ya Tuhan ini kan kejam sekali, kenapa ini negara ini 6 bulan ditutupi salju, nggak bisa apa-apa. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, kamu lihat nanti orangnya kayak apa, jitu-jitu mereka ini bisa mengatasi salju dan lain sebagainya. Itu betul, mereka berkembang sangat luar biasa. Cuma setelah mereka berkembang itu, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kemajuan yang mereka capai itu untuk melakukan penjajahan. Awalnya dalam bentuk seperti perdagangan ya, VOC lah kalau itu Indonesia, Belanda masuk ke VOC. Kemudian ketika Tuhan menciptakan gurun pasir, ya malaikat juga bertanya, ya ini kok kejam sekali. Ini tanah kering kerontang, gersang, bagaimana orang-orangnya akan hidup? Tuhan mengatakan, tunggu, di bawah bumi mereka nanti akan ada bahan bakar. Begitulah kira-kira. Nah, jadi ini sekarang seakan-akan dijanjikanlah bahan-bahan bakar ini untuk negara-negara tertentu untuk menghasilkannya sehingga mereka bisa menghidupi kenikmatan yang mencapai kenikmatan yang cukup hebat dengan menjual bahan-bahan bakar ini yang sangat diperlukan. Karena Iskandar sekarang ini dalam keadaan dingin yang sangat luar biasa, itu kan kalau tidak ada listrik, tidak ada gas, setengah mati. Bagaimana menghangatkan badan? Kita tidak tahu bagaimana di masa lalu orang-orang di Eropa itu bisa bertahan terus hidup tanpa ada listrik, tanpa gas, padahal ada musim dingin. Seperti kita lihat baru-baru ini di Amerika dengan serbuan apa yang disebutkan badai salju yang sangat luar biasa, yang kabarnya belum pernah dialami di masa lalu.
itu orang-orang yang tanpa listrik setengah mati. Bagaimana mereka duduk di dekat penjagaan saking dinginnya. Jangankanlah katakan di Eropa, ini di Australia yang terjadi. Misalnya, hari Selasa yang lalu, suhu 37 derajat. Kita kepanasan setengah mati. Kemarin kita mulai pakai selimut lagi. Kita mulai pakai jaket yang tebal. Karena suhu turun 20 derajat, tinggal 16 derajat, 17 derajat. Jadi, keadaan semua ini membuat kita jadi terbanja. Karena ya, kalau dia panas, kita pakai AC. Kalau dia dingin, kita pakai penjagaan listrik atau gas dan lain sebagainya. Dan ini disadari sekali oleh Rusia. Kalau dia misalnya menghentikan ekspor minyaknya dan gasnya, itu akan membuat negara-negara yang sudah selama ini bergantung kepada Rusia akan sangat kewalahan, apalagi di Eropa, di bagian utara bumi kita ini sedang menjalani musim dingin. Nah, Bang Nuim, tadi kan Bang Nuim menggambarkan bahwa Ukraina dengan Rusia adalah antara David versus Goliath gitu loh Bang. Tapi ada beberapa meme justru Bang, mungkin bahkan di Rusia kali ya Bang, yang sebenarnya yang dimaksud dengan Goliath itu adalah bukannya Rusia, tapi Ukraina. Karena Ukraina didukung oleh negara NATO. Sedangkan di meme tersebut menggambarkan Rusia itu sedang mempertahankan anaknya, yaitu Donbas dan Donetsk. Apa tanggapannya, Bang Nuim? Tidak bisa. Karena Ukraina itu belum menjadi anggota NATO. Tetapi gara-gara masuknya Rusia ke Ukraina, dua negara yang sebelumnya tidak mau masuk ke NATO, yaitu Finlandia dan Swedia, akhirnya minta izin untuk masuk ke NATO. Yang menariknya di sini ketika Finlandia dan Swedia melihat Rusia melakukan penyerbuan ke Ukraina, mereka sangat tentunya was-was sekali. Kenapa ini sebuah negara besar, sebuah negara raksasa, kok bisa teganya ya untuk menggagahi sebuah negara yang kecil yang kebetulan memang belum menjadi anggota NATO. Betul. Nah, maksud Rusia itu adalah bahwa kalau Ukraina sampai menjadi negara NATO, anggota NATO, ini berarti Rusia merasa dirinya terkepung. Makanya oleh sebab itulah dia katanya melakukan penyerbuan untuk antara lain mengamankan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang yang pro-Rusia seperti Donbas yang lainnya di Ukraina, tetapi juga untuk mencegah agar Ukraina jangan sampai menjadi anggota NATO. Karena begini, Iskandar, di NATO itu ada ketentuan di dalam semacam anggaran rumah tangganya atau anggaran dasarnya bahwa sesuatu serangan terhadap salah satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Ini yang dikhawatirkan oleh Rusia pada waktu itu. Jadi sebelum Ukraina masuk menjadi anggota NATO, mereka coba masuk. Tetapi ya begitu, apa yang terjadi barangkali mungkin ada penyesalan sehingga baru-baru ini Rusia mengatakan, wah kami sebenarnya ikan berunding, kami sebenarnya ingin berunding. Cuman Ukraina yang tidak mau berunding. Sekarang dia menimpakan kesalahan kepada Ukraina. Padahal sebelumnya dia mengatakan, oh tidak bisa, kami tidak akan berunding sebelum Ukraina mengaku kalah, mengaku takluk, dan lain sebagainya. Bang, akankah perang di Rusia-Ukraina akan berakhir gitu dalam waktu cepat Bang? Karena sepertinya Rusia itu seperti mengulang sejarah masa lalu ketika dia harus menyerang Afghanistan selama kurang lebih 10 tahun, Bang. Ya, ini mesti selesai karena habis terkuras ya. Banyak sekali terkuras. Dan barangkali yang paling bagi Rusia, yang paling memalukan adalah kenyataan bahwa sebenarnya Rusia itu bukan apa-apa. Rusia adalah negara pertama yang berhasil mengirimkan satelitnya ke antariksa, yaitu Sputnik. Kemudian negara pertama dalam bentuk Uni Soviet pada waktu itu mengirimkan manusia ke antariksa, yaitu Yuri Gagarin. Tahu-tahu sekarang ini Rusia dalam keadaan melawan sebuah negara kecil seperti Ukraina yang memang dibantu sudah puluhan miliar dolar Amerika memberikan. Amerika saja ya, belum NATO lagi. Dan Rusia dan lain sebagainya sudah puluhan miliar dolar memberikan kepada Ukraina dan ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi segala perangkat, segala peralatan hebat-hebatan yang dimiliki oleh Rusia itu ternyata ketika dicoba, sebagaimana halnya Rusia ketika itu masuk ke Afghanistan, ketika dicoba malahan ternyata tidak juga mampu.
untuk menaklukkan sebuah negara kecil. Jadi sejarah berulang ini seperti apa yang pernah dialami oleh Amerika di Vietnam, apa yang dialami oleh Amerika dalam apa yang disebutkan sebagai peperangan yang paling lama yang harus dilakoni oleh Amerika, yaitu di Afghanistan. Itu nampaknya akan sejarah berulang. Yaitulah, kalau tidak belajar dari kesalahan sejarah, kita terancam akan mengulangi kesalahan itu. Baik, Bang Nuim, kita akan melanjutkan dialog selanjutnya, Bang Nuim, terkait mangkatnya Ratu Elizabeth kedua dan apa kelebihan dari seorang Ratu Elizabeth dalam kancah dunia dengan tata terlama. Tapi jangan dijawab dulu, Bang Nuim. Kita akan jeda dulu, MJ listeners. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Network More than just news, masih bersama saya Iskandar dan masih di ujung telepon dengan Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, masih mendengar suara saya, Bang? Betul, masih jelas. Terima Siap. kasih. Baik, Bang Nuim, kita lanjutkan kembali, Bang. Kalau tadi kita di segmen pertama kita membahas terkait perang Rusia-Ukraina, kita sekarang beralih ke negara Eropa lainnya, yaitu Inggris. Bang Nuim, Ratu Elizabeth kedua, ratu yang lahir dengan nama Elizabeth Alexandra Mary itu naik tahta pada 6 Februari 1952, menggantikan ayahnya Raja George ke-6 yang meninggal dunia. Dan selama 7 dekade memerintah, Elizabeth II dikenal sebagai sosok yang dihormati dan dicintai warga Inggris. Apa yang mungkin membekas untuk warga Australia terkait mendiang Ratu Elizabeth II, Bang Nuim? Ya, karena dia kan naik di tahta, padahal waktu ayahnya mangkat, itu istilahnya itu dalam bahasa Melayu. Kalau raja itu mangkat, kalau raja mandi, raja bersiram, kalau raja tidur atau ratu beradu. Nah, karena ayahnya mangkat itu ketika itu dia tidak berada di Inggris ya, dia berada di luar negeri. Dan terburu-buru kembali dan mengambil alih pada usia yang masih muda. Nah, Elizabeth punya nama yang cukup harum waktu itu. Kenapa? Karena walaupun sebagai putri, ya, sebagai anak raja pada waktu itu, dalam Perang Dunia Kedua, dia ikut bukan hanya sebagai supir truk, bukan hanya sebagai orang yang relawan atau relawati yang membantu segala kegiatan untuk menangkis serangan-serangan yang dilancarkan oleh Nazi Jerman, tetapi dia juga ikut sebagai montir yang memperbaiki mobil dan lain sebagainya. Jadi kelihatan bahwa waktu itu dia berani turun ke bawah, berani bahu-membahu dengan orang-orang biasa untuk ikut mendukung perlawanan Inggris terhadap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Jerman. Jadi ketika dia menjadi ratu itu sangat disegani dan memang rakyat Inggris menganggap bahwa dia adalah orang yang cocok untuk menjadi ratu mereka. Walaupun kita mengetahui bahwa di Inggris itu kerajaan itu monarki itu hanya konstitusional, artinya tituler ya, tidak punya kekuasaan eksekutif. Tetapi ratu ini atau raja di Inggris itu punya pengaruh yang cukup luar biasa. Karena walaupun di Inggris banyak yang menentang sistem kerajaan, tapi lebih banyak lagi yang mendukung sistem kerajaan. Seperti di Australia juga pernah dilakukan referendum terhadap Ratu Elizabeth, tapi mereka tidak, kebanyakan mayoritas rakyat di Australia mengatakan kalau tidak rusak, kenapa harus diperbaiki? Artinya, dengan sistem yang ada sekarang ini, kenapa mesti repot-repot mengubahnya menjadi sebuah republik? Nah, oleh sebab itu, dari waktu ke waktu memang kelihatan Ratu Elizabeth itu betul-betul tekun dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ratu. Hanya pernah cacat ketika menantunya atau mantan menantunya Diana tewas di Perancis. Itu kelihatan seakan-akan ratu tidak begitu terdampak ya, secara psikologi, secara tidak terdampak, sehingga waktu itu Perdana Menteri Inggris Tony Blair menasihatkan ya kembalilah ke London, karena waktu itu ratu sedang beristirahat, berlibur di tempat peristirahatannya di luar London. Kembalilah ke London katanya, karena begitu banyak orang yang menunjukkan bela sungkawa duka citanya dengan membawa bunga ke Istana Buckingham di tempat tempat tinggal ratu di London. Waktu itu dia kembali, tapi orang sudah mulai merasa tidak enak karena seakan-akan ratu tidak begitu, istilah orang Jakarta apa ya, cuek gitu, tidak peduli kepada mantan menantunya itu yang telah memberinya dua cucu, yaitu William dan Harry. Dan ketika dia kembali ke London dan sampai di pintu pagar Buckingham Palace, Istana Buckingham, dia keluar dari mobil.
bersama suaminya, Duke of Edinburgh. Dia mulai menyalami, ya begitulah rakyat yang sudah berkumpul ya dengan membawa banyak bunga. Kemudian namanya harum kembali. Dan dia berada di atas takhta lebih lama dari Ratu Victoria. Dan sejak itu boleh dikatakan tidak ada cacatnya sama sekali boleh dikatakan. Walaupun ya bagi banyak orang tentunya menganggap bahwa di zaman modern seperti sekarang ini kenapa mesti pakai sistem kerajaan. Tapi bagi Inggris tradisi itu sangat penting. Sehingga ketika dia sebagai ratu atau raja yang bertakhta sampai begitu lama, hampir 70 tahun, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa memang dia disukai oleh rakyat. Walaupun sekarang ini setelah beliau mangkat dan digantikan oleh putra sulungnya Charles ketiga, sudah ada negara-negara persemakmuran di Hindia Barat, ya, itu yang kabarnya sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk keluar dari persemakmuran. Tapi masih banyak lagi negara-negara yang tetap akan bergabung dengan persemakmuran, seperti bahkan di ujung mata kita lah, kalau di Indonesia Singapura, Malaysia, kemudian ada India, Pakistan, dan di sini ada Australia, Selandia Baru. Itu semuanya negara-negara persemakmuran yang merasa tidak perlu mereka keluar dari persemakmuran, walaupun barangkali tidak banyak faedahnya, tapi itu merupakan satu kesatuan dan persatuan yang ingin dipertahankan terus. Kita lihat, apakah Raja Charles ketiga, nah ini dia barangkali nanti bulan Mei ketika sudah ditabalkan, ya, naik takhta secara resmi, apakah dia akan tetap menggunakan nama Charles, ataukah dia akan mengganti nama dengan nama raja lain. Karena di Inggris itu ada raja yang namanya ini, itu bukan nama aslinya, tapi itu nama pilihannya, seperti paus juga. Ya, dari pimpinan gereja Katolik itu namanya lain, tapi ketika dia menjadi paus, dia boleh memilih nama salah satu santo, seperti yang dilakukan oleh Paus Francis yang sekarang ini. Jadi kita melihat apakah Raja Charles ketiga ini akan tetap menggunakan nama Raja Charles, karena Charles pertama ini kurang begitu disukai, Raja Charles pertama kurang begitu disukai, sehingga akhirnya dia dijatuhi hukuman mati, hukuman dipenggal kepalanya. Menariknya bahwa hukuman itu akan diselenggarakan di depan umum sebagai tontonan pada suatu hari di musim dingin, akhir Januari, saya lupa akhir Januari atau awal Februari. Nah, dan ketika dia akan keluar dari istananya untuk berhadapan dengan Algojo yang sudah memegang kapak yang gagangnya panjang sekali, dia mengatakan, Charles pertama mengatakan kepada ajudannya, tolong ambilkan jaket tebal aku. Lalu ajudannya mengatakan, tuanku sebentar lagi mau dipenggal kepala tuanku. Kenapa lah mesti mau pakai mentereng pakai jas tebal? Dia mengatakan, kau tahu di luar itu dinginnya bukan main. Kalau aku keluar dalam keadaan kedinginan, aku menggigil. Nanti rakyat aku memikir bahwa rajanya takut mau dihukum mati. Aku tidak takut untuk dipenggal kepalaku, tapi aku tidak mau menunjukkan kepada rakyat bahwa aku menggigil karena kedinginan. Nanti salah tafsirkan aku menggigil karena takut. Ya begitulah kira-kira. Jadi kita tunggu tanggal mainnya bulan Mei nanti, apakah Charles akan mengganti namanya, mengubah namanya, mengambil nama lain selama pemerintahannya. Baik, Bang, kalau tadi kan di luar Inggris persemakmuran untuk Australia yang sebelumnya sempat untuk mengajukan referendum untuk memisahkan diri dari Inggris dan persemakmuran, tapi sekarang untuk menunda, mungkin kali ya Bang, untuk menunda. Lalu bagaimana dengan Inggris Raya sendiri, Bang? Dengan seperti Wales, lalu Skotlandia dan Irlandia sendiri, Bang? Ya, yang sekarang ini sebenarnya yang ingin memisahkan diri dari apa yang disebutkan sebagai kerajaan bersatu, United Kingdom and Northern Ireland atau Britania Raya, itu sebenarnya hanya Skotlandia. Tapi waktu diadakan referendum waktu itu gagal. Nah, Skotlandia ini tidak berkenan ketika Inggris secara keseluruhan ingin keluar dari Uni Eropa. Skotlandia ingin untuk terus bersama Inggris. Tetapi apa boleh buat, Inggris mayoritas rakyatnya memutuskan melalui pemungutan suara untuk keluar dari Eropa, dan ini tidak begitu diterima secara legowo oleh banyak orang di Skotlandia. Tapi apakah mayoritas juga ingin berpisah dari Inggris? Ini masih harus dibuktikan lagi, karena walaupun
barangkali Iskandar melihatnya, kenapa dalam misalnya Piala Dunia di Qatar baru-baru ini kok ada England, ada Wales. Kan Wales itu bagian sebenarnya dari Britania Raya, tapi begitulah. Dalam hal olahraga, Inggris itu terdiri dari 4 negara, yaitu Wales, Irlandia Utara, Skotlandia, dan England. Nah, kita melihat apakah memang Skotlandia di bawah pimpinan menteri besarnya seorang perempuan yang betul-betul sangat cekatan, tapi juga sangat garang, akan terus memutuskan untuk tetap bersama dengan Britania Raya. Kita tunggu tanggal mainnya. Nah, Bang, kemarin King Charles III memberikan Charles III membangkitkan kenangan tentang mendiang ibunya pada saat itu, Bang. Ratu Elizabeth II saat menyampaikan pesan Natal pertamanya sebagai raja dalam pidato yang juga memberikan penghormatan kepada dedikasi tanpa pamrih dari pekerja layanan publik Inggris. Apa yang warga Inggris Raya harapkan dari kedudukan Raja Charles III di tahun 2023 tahun depan, Bang? Ya, tentunya mereka menginginkan bahwa Charles bisalah paling tidak mengikuti jejak ibundanya, tapi banyak yang mengatakan mungkin tidak, karena Charles pernah punya masalah, yaitu Charles, sebagaimana dikatakan oleh Diana waktu mereka masih suami istri. Diana mengatakan bahwa rumah tangga kami ini terdiri dari 3 pihak katanya, yaitu saya sebagai istri, Charles sebagai suami, dan Camilla. Jadi Diana yang begitu populer di seluruh dunia, populer. Sehingga dahulu waktu zaman itu Diana misalnya majalah di Australia ini, kalau di kulit depannya itu ada gambar Diana, wah itu pasti majalah itu laku, wah betul-betul laris. Nah, ketika Charles mengakui bahwa dia memang tidak setia kepada Diana, bahwa dia punya Will, ya, wanita idaman lain, dia sebenarnya menohok terlalu banyak orang bukan hanya di Inggris, ya, tapi di berbagai penjuru dunia yang begitu kagum, yang begitu sayang kepada Diana. Nah, dan kemudian tewasnya Diana secara mengenaskan, itu juga membuat orang seakan-akan menuding ini semua gara-gara Charles. Kalau saja dia tidak melakukan apa yang telah dilakukannya dengan Camilla dan lain sebagainya, ini tidak akan terjadi. Bahwa Diana tidak akan keluar dengan seorang Muslim. Ini seorang Muslim, ya, seorang keturunan Mesir, Dodi Al-Fayed, ya, dan sebagainya. Ya, Dodi Al-Fayed yang ayahnya itu dulu punya toko yang paling mahal di dunia itu namanya Harrods kalau tidak salah saya di Inggris. Nah, ini semuanya sebenarnya Charles itu masih sampai sekarang ini memikul beban itu. Karena dia pernah tidak setia, karena pernah berselingkuh, karena pernah punya Will, wanita idaman lain dan lain sebagainya. Tapi barangkali lambat laun kita lihat ya, pertama dengan pesan Natalnya dan dia mengakui bagaimana jasa ibundanya dan lain sebagainya, ini orang secara perlahan-lahan ya mulai menerima, karena tidak semua raja yang pernah bertakhta di Inggris itu disukai oleh rakyatnya, seperti misalnya ayah dari Raja Henry ke-8 yang terkenal punya sampai lebih dari 4 istri, dan beberapa di antara istrinya dipenggal, harus menjalani hukuman mati dan lain sebagainya. Tapi masih tetap dianggap sebagai raja dan lain sebagainya, dan barangkali ya mereka akan menerima. Apalagi kita melihat sekarang ini Iskandar di Inggris, bagaimana seorang keturunan India, ya, Rishi Sunak itu bisa menjadi Perdana Menteri. Betul. Itu kan sesuatu yang kita geleng kepala. Betul. Karena Inggris ini begitu terkenal dengan tradisinya, dengan keinggrisannya. Mereka mengatakan matahari tidak pernah terbenam di Inggris. Kemudian Britania itu betul-betul menguasai ombak di laut dan lain sebagainya. Tahu-tahu sekarang ini Perdana Menterinya seorang India. Ini juga menarik sekali. Iya. Sangat menarik, Bang. Karena baru pertama kali ya, Bang, ya, seorang warga negara India beragama Hindu pula yang menjadi pemimpin di Inggris, ya, Bang. Ya, begini Iskandar, Bang. Biasanya ratu atau raja Inggris itu kan menjadi istilahnya gubernur dari gereja Anglikan. Inggris itu kan Raja Henry ke-8 memisahkan diri dari paus, dari Katolik, dari ajaran Katolik, karena dia tidak disetujui oleh paus waktu itu untuk menceraikan istri yang pertama, seorang Katolik.
yang notabene adalah janda dari saudara laki-lakinya. Jadi dia marah karena tidak dibolehkan menceraikan istrinya karena dia ingin menikahi perempuan lain. Maka dia bilang, "Frek lah kalau begitu, udah kalian urus sendiri gereja, kami dirikan gerejanya sendiri, yaitu gereja Anglikan." Nah, itu Raja Inggris itu atau Ratu Inggris itu dianggap sebagai gubernur dari gereja Anglikan. Nah, seperti kita ketahui, Rishi Sunak ini kalau masuk ke rumah, dia ada dupanya, dia sebagai orang Hindu, dia menyalakan dupa dan lain sebagainya. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka sudah menerima. Ya, inilah modernisasi yang terjadi. Jadi agama itu tidak lagi menjadi hal-hal yang terlalu menyempitkan kehidupan seseorang, seperti yang ditunjukkan oleh Rishi Sunak. Ya, baik. Semoga Raja Charles bisa membawa Inggris ya Bang keluar dari kesulitan global yang saat ini tengah berlangsung. Bang Nuim? Mungkin. Iya, Bang Nuim, kita akan melanjutkan dialognya, tapi setelah jeda kita akan membahas terkait yang sedang kemarin masih berasa hangat ya di Piala Dunia. Tapi jangan dijawab dulu Bang Nuim, kita ke segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. MG listeners, masih di morning session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic di MG Radio Network More than just news. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior di Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim, masih mendengar suara saya, Bang? Ya, masih. Alhamdulillah. Bang Nuim, kita di segmen akhir, Bang. Bang Nuim, Desember kemarin Piala Dunia 2022 memberi banyak Piala Dunia Qatar, maksud saya Piala Dunia Qatar memberi banyak pelajaran bagi kita semua, Bang Nuim. Selain olahraga dan hiburan warga untuk sepak bola, apakah Piala Dunia Qatar ini meninggalkan sisa cerita permainan yang begitu mendalam, Bang? Banyak, kalau ini agak susah ya untuk diungkapkan di sini. Tapi saya akan coba dengan sehalus mungkin, karena ini menyangkut hal-hal yang sangat pribadi lah. Ya, kita membahasnya selain pro kontra sih Bang sebenarnya, Bang. Ya, ini dia seorang tokoh ya. Ketika dia ke Qatar dan dia mau buang hajat, dia kaget. Dia melihat ini kok ada selang di WC itu, kok ada selang ini apa, untuk apa? Kemudian dia rupanya untuk air. Untuk air. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa ada manusia di dunia ini yang setelah buang hajat lalu membersihkan diri dengan air. Dia coba dan dia kagetnya setengah mati. Selama ini dia hanya menggunakan kertas. Tapi setelah dia pulang, setelah dia berkunjung ke Qatar dan dia mengalami sendiri apa yang terjadi, dan dia menganggap kenapa kita tidak katanya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terutama Muslim, menggunakan air untuk membersihkan diri gitu. Karena Iskandar bagi waktu di zaman saya pertama kali lah keluar dari Medan ya, boleh dikatakan dari kampung Gang Bangkok di Medan itu langsung ke London. Itu satu hal yang paling susah untuk kita sesuaikan diri kita sebagai orang Asia yang sudah biasa menggunakan air, yang kemudian dalam bahasa Perancis disebutkan bidet. Tetapi sekarang ini kan dengan selang, ada selang seperti ya Iskandar lihatlah di WC-WC di Indonesia. Itu salah satu yang paling sulit itu adalah bagaimana menyesuaikan diri untuk membersihkan diri setelah buang hajat. Itu yang paling susah karena kita selamanya merasa tidak bersih. Jadi orang ini dan dia membuat tulisan dan dia di banyak tanggapan, dia bikin YouTube dan lain sebagainya di Eropa, dan orang kaget juga, banyak yang kaget. Jadi salah satu yang dia bawa pulang dari Qatar itu bukan hanya ingatannya atau pengalamannya, ya kenang-kenangannya mengenai pertandingan-pertandingan sepak bola, tetapi hal-hal yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola itu, tetapi ya ada kaitannya karena dibangun fasilitas-fasilitas umum untuk orang buang hajat dan lain sebagainya yang berbeda dengan yang dilihatnya dan kebiasaan yang di Eropa. Karena kalau sekiranya Iskandar pergi ke Turki, ke daerah-daerah yang pernah menjadi daerah Byzantium yang dikuasai oleh bangsa Romawi, itu nanti Iskandar akan melihat bahwa di sana itu sebenarnya orang-orang Romawi itu dahulu kalau mereka buang hajat tidak dicuci, habis buang hajat berdiri berangkat aja, begitulah kira-kira. Menunjukkan. Jadi ini saya bilangkan agak kotor, tapi barangkali perlu kita ketahui juga. Dan jadi salah satu yang dia bawa pulang, dan ini mendapatkan sambutan yang luar biasa juga dari para
penggemarnya di YouTube ya, itu bahwa katanya kok orang Arab ini, orang Muslim ini kalau habis buang hajat kok cucinya pakai air katanya kan, dan itu lebih bagus dan itu lebih bersih dan lain sebagainya. Dan mesti Iskandar juga ingat bahwa ketika COVID-19 mula-mula ya, tercetus di Eropa dan di Eropa dan juga di Australia ini. Apa Iskandar tahu bahwa di antara yang paling banyak diborong oleh orang di Australia ini adalah toilet paper, yaitu kertas untuk membersihkan diri setelah buang hajat. Itu berebut untuk membeli. Saking takutnya nanti tidak punya bahan lain untuk membersihkan diri, padahal mereka bisa menggunakan air. Nah, di samping itu tentunya kita melihat apa yang dilakukan oleh Maroko adalah hal-hal yang menakjubkan, dan bukan hanya Maroko, tetapi Jepang dan Korea Selatan juga telah memberikan semacam sinyal kepada Eropa bahwa dalam sepak bola jangan kalian anggap bahwa kalian yang akan terus-terusan merajalela, atau dengan Amerika Selatan, karena nampaknya Asia juga sudah mulai bangkit lagi, dan banyak yang mengatakan itu kesalahan dari Eropa. Kenapa? Karena Eropa katanya mengontrak pemain-pemain dari Jepang, dari Korea Selatan, sehingga mereka itu menjadi sama baiknya atau hampir sama baiknya dengan pemain-pemain Eropa. Bang, apa yang menjadi sorotan publik agar Piala Dunia 2026 nanti, Bang, di Meksiko, Amerika, dan Kanada tidak seperti di Piala Dunia Qatar? Ini menarik karena ini kan karena akan ditambah juga jumlahnya, jadi memberikan kesempatan sebanyak mungkin. Ya, ini seperti sebenarnya yang pernah ketika tahun 2002 Iskandar, Jepang dan Korea Selatan bersama-sama menyelenggarakan, dan ini tentunya akan lebih hebat ya, karena penyelenggaranya seperti dikatakan tadi Kanada, Amerika dan Meksiko. Jadi kita mengharapkan lebih banyak peserta, lebih besar kemungkinan. Semoga tim Garuda masuk salah satu di antaranya. Ya, semoga tim Garuda masuk di antaranya. Bang, catatan terakhir Bang dari Piala Dunia 2022 Bang. Piala Dunia 2022 bisa dibilang banyak kejutan Bang. Seperti tadi Bang Nuim bilang ada banyak kejutan. Termasuk bahkan Arab Saudi sendiri pun mengalahkan Argentina gitu Bang. Catatannya Bang. Iya, itu pertama. Tapi kalau dilihat, tapi Arab Saudi kan gugur di babak pertama, di babak grup sudah gugur. Tetapi kita lihat bahwa Korea Selatan, Jepang mengalahkan Jerman tidak masuk di akal, dan Australia mengalahkan Denmark. Halo Bang Nuim. Ya, itulah kira-kira yang menarik itu, bahwa Australia ini negara yang 25 juta orang yang terdiri dari macam-macam jenis bangsa bisa mengalahkan Denmark. Itu sesuatu yang juga dianggap luar biasa. Mungkin Australia karena berpindah zona kali ya Bang, dari zona Australia Oceania ke Asia, akhirnya dia masuk kembali untuk ke Piala Dunia Bang. Ya, karena dia mengalahkan Peru kan. Betul. Ada pertandingan sistem gugur, dia mengalahkan Peru dalam adu penalti. Iya. Baik. Bang Nuim, terima kasih atas waktunya. Di hari terakhir di bulan Desember, apa pesan Bang Nuim sebelum kita memasuki tahun baru 2023 Bang Nuim? Ya, sebagai seorang Muslim kita tentunya patuh kepada apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Yang mengatakan, hendaklah hari ini engkau lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga tahun 2023 insya Allah lebih baik dari tahun 2022. Amin, amin. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Salam sehat dan selamat berlibur, juga selamat tahun baru 2023 Bang Nuim. Sama-sama.